Adapun maradul qulub, orang yang hatinya sakit, adalah golongan orang-orang yang dhi'aful iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Penuntun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala menceritakan macam-macamnya zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul, kata-kata yang menipu, kata-kata yang mungkin atau kata-kata manis namun ianya adalah palsu, kontennya palsu. Tazyinu al-a'mal bil aqwal, menghiasi amal perbuatan dengan kata-kata yang baik, walaupun amal perbuatannya buruk, namun kata-kata menghiasi amal yang buruk tadi dengan baik, sehingga manusia tertipu dengan kata-kata yang indah atas perbuatan yang buruk. Ini adalah bahagian daripada tipu muslihat syaitan berkenaan dengan makidah tipu muslihatnya dengan menggunakan zukhrufal qaul, kata-kata yang indah namun menipu. Di zaman sekarang mungkin yang menjadi wasilah untuk menipu dengan kata-kata adalah media sosial, yang menjadi medium am, atau yakni semua orang boleh menggunakannya, masing-masing boleh bercakap ikut dia punya suka. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikian kami jadikan untuk para rasul, tentunya kepada mereka para rasul dan orang-orang yang memperjuangkan perjuangan para rasul, daripada para ahli haq ketika menyikapi kepada ahli batil. Apa yang dijadikan oleh Allah untuk mereka ahli haq? Aduan, musuh. Daripada mana musuh itu? Apa? Daripada golongan apa? Daripada golongan syaitan jin dan syaitan manusia. Satu dengan yang lain adalah saling berkomunikasi dengan zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, ghurura, namun ianya adalah palsu atau menipu. Dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menukilkan tentang zukhrufal qaul, kata-kata yang diungkapkan oleh syaitan namun menipu. Dalam peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dalam peperangan Badar, syaitan mengatakan kepada kaum musyrikin, apa katanya? La ghaliba lakum, kamu tak akan kalah pada peperangan kali ini. Katanya, la ghaliba lakum al-yawma minan nas, hari ini peperangan ini kamu tak akan kalah. Yang kedua, wa inni jarun lakum, yakni aku akan bersama, membela, memperjuangkan bersama dengan kamu. Kata-katanya manis, semangat, motivasi, namun ghurura, tipu, palsu. Hadza yang pertama. Kemudian ayat ini yang berikutnya dibaca tadi oleh qari kita 49. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim. Itu tadi yang berkata syaitan-syaitan, yakni syaitan iblis yang menyerupai manusia, tapi dia iblis. Ini kata-katanya syaitan manusia. Alangkah miripnya dan serupanya kata-kata daripada dua golongan ahli batil ini, syaitan jin dan syaitan manusia. Apakah kata syaitan manusia? Idz yaqulul munafiqun, golongan daripada orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang sakit hatinya. So ada dua golongan di sini, munafik dan maradul qulub, orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit.
penonton dirahmati oleh Allah, munafik ini daripada kata nafiqa, yakni ada satu binatang menyerupai tikus. Rumahnya itu sirdap, dia di bawah tanah. Kalau dia mendengar ada binatang lain yang ingin mengejarnya, terus dia masuk dalam situ. Nah, yakni penakut, pengecut, atau oleh hada dinamakan orang munafik adalah menyimpan sesuatu berbeza dengan apa yang dizahirkan. Adapun maradhul qulub, orang yang hatinya sakit, adalah golongan orang-orang yang dhi'aful iman, orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang mudah ragu-ragu akan kebenaran agama. Ketika diusik sedikit, maka mereka pun terbawa kepada orang-orang yang mempengaruhi kepadanya daripada ahlil batil. Nak dekat atau nak beriman, namun hatinya tidak mantap untuk beriman, sehingga dipengaruhi sedikit berubah kepada kekufuran. Golongan ini namanya maradhul qulub, golongan orang-orang yang hatinya sakit, sehingga hati yang sakit ini akan mengungkapkan kata-kata yang sakit juga. Apa kata mereka? Mengatakan gharra haula'i dinuhum. Siapa mereka yang berkata? Munafiqun. Dan juga yang kedua siapa? Orang-orang yang hatinya sakit. Apa katanya? Gharra haula'i dinuhum. Ini kaum muslimin ini tertipu dengan dia punya agama. Dia sok sendiri dengan agamanya. Golongan kaum munafikin melihat kepada kaum muslimin, katanya ini peperangan 313 orang lawan 1000 orang. Mana boleh masuk di akal mereka nak berperang nih kepada kekuatan musuh yang banyak, yang kuat nih. Ini tertipu dengan agamanya sendiri. Ini kata-kata kaum munafikin mengatakan kepada kaum muslimin. Yakni syuf, dikatakan macam mana? Mereka punya illah, punya dalil memburukkan agama dengan perbuatan orang yang berpegang kepada agama. Kaum muslimin berperang memperjuangkan agama. Kata kaum munafikin mengatakan ini agama yang dianut oleh kaum muslimin menipu kepada kaum muslimin. Yakni supaya apa? Supaya tinggalkan agama. Walihada usaha untuk orang Islam itu dijauhkan daripada Islam adalah dengan memburukkan Islam dengan orang Islam. Akan terjejas image Islam dengan kerenah dan perangai orang Islam. Bukankah ada istilah Islamfobia, kemudian istilah Islam ekstremis, kemudian Islam yang diskriminasi, kemudian Islam menolak kehormatan wanita dan macam-macam. Islamnya dihantam. Tujuannya supaya orang lari daripada Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dengan dikatakan Islam ini ganas, dikatakan Islam ini ekstrim, dikatakan Islam ini teroris, dikatakan Islam ini menakutkan, dikatakan Islam ini susah, dikatakan macam-macam apa yang tak dikata kepada musuh-musuh Islam tentang Islam. Semakin mereka mengata tentang Islam, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan tunjukkan kesempurnaan agama ini, akan nampak kebenaran agama ini. Persoalannya adalah, adakah kita sebagai orang Islam menjadi sebab kesempurnaan agama ini, atau sebaliknya tadi itu menjadi sebab kepada orang tuduh agama karena perbuatan orang beragama? Kita berada dalam posisi mana? Adakah termasuk dalam kelompok yang memburukkan image agama,
walaupun berada di situ pun juga pada akhirnya agama tak akan buruk dengan kerenah kita. Sebab janji Allah akan sempurnakan. Cuma kita termasuk daripada yang menjadi sebab memburukkan agama bagi orang-orang tertentu, atau sebaliknya termasuk orang-orang yang menjadi faktor kesempurnaan agama dengan menunjukkan keindahan agama melalui pegangan kita kepada agama Islam. Faham dong? Hadza dua golongan. Golongan munafikin, orang munafik. Golongan maradhal qulub, orang yang hatinya sakit, yang lemah imannya. Apa mereka mengatakan kepada kaum muslimin? Ini kaum muslimin ditipu oleh agamanya sendiri. Ketika kaum muslimin menang daripada peperangan, maka kaum muslimin merasa gembira. Kata kaum munafikin dan orang-orang yang hatinya sakit mengatakan, Allah, dia sombong dengan agamanya. Oh, berperang jumlah kaum muslimin sedikit melawan pasukan yang banyak, kaum munafikin dan orang yang sakit hati menuduh kaum muslimin ini orang adalah tertipu dengan agamanya. Sudah tahu lemah masih nak berperang dengan orang yang kuat. Sudah berperang, menang dalam peperangan, dikatakan dia sombong dengan agamanya. Karena nak dua keadaan pun tak selamat daripada mulut orang-orang yang sakit hati dan juga orang-orang munafik. Dan itu kerja mereka memang cari salah. Faham dong?